Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 program linier yang beranggotakan saya sendiri, Dira Nafisa. Yang kedua ada teman saya, ada Oktaviani, dan yang ketiga yaitu Vivi Ismawati Nur Hasanah. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang transportasi. Model transportasi itu merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan pemrograman linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplex yang biasa, tetapi strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam hal perhitungan. Persoalan transportasi ini membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau demand, dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Data dalam model ini mencakup yang pertama yaitu tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Yang kedua yaitu biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Karena hanya terdapat satu barang, sebuah tujuan dapat menerima permintaannya dari satu sumber atau lebih. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa, sehingga biaya transportasi total itu diminimumkan. Berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Memecahkan permasalahan bisnis lainnya juga seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini, perakitan dan perencanaan scheduling produksi. Nah, adapun ciri-ciri khusus persoalan transportasi adalah yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga yaitu komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya itu sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Yang keempat yaitu ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya tertentu. Selanjutnya yaitu metode transportasi. Model transportasi adalah suatu gambaran yang dituangkan ke dalam bentuk model matematika dari sebuah kasus transportasi yang dapat membantu berpikir secara cepat dan sistematik mengenai kasus tersebut. Bentuk umum dari model transportasi itu dapat digambarkan dalam bentuk matriks transportasi. Sebuah matriks memiliki N baris dan M kolom. Pada matriks transportasi, sumber-sumbernya terletak pada baris, sedangkan tujuan-tujuannya terletak pada kolom. Notasi I digunakan untuk menandai baris ke I, sedangkan notasi J digunakan untuk menandai kolom ke J, di mana XIJ itu adalah banyaknya unit produk atau barang yang akan dikirim dari sumber ke I menuju tujuan ke J. Nah, yang kedua ada CIJ adalah harga transport barang per unit dari sumber I ke tujuan J. SI adalah kapasitas dari sumber ke I, dan DJ adalah banyaknya permintaan barang dari tujuan ke J. Selanjutnya, meminimumkan Z
itu sama dengan rumusnya sigma N di mana I sama dengan 1 dan sigma M di mana F sama dengan 1. CIJ dikali XIJ merupakan persamaan yang pertama. Dengan batasannya yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas sumber ke I, di mana rumusnya adalah sigma M I sama dengan 1, XIJ sama dengan AI, untuk I-nya itu sama dengan 1, 2, M, dan seterusnya, termasuk persamaan kedua. Selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas tujuan ke J dengan rumus sigma M I sama dengan 1, di mana X IJ itu sama dengan BJ, untuk J-nya itu sama dengan 1, 2, N, termasuk persamaan ketiga. Dan ada syarat X IJ-nya harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, M dan J sama dengan 1, 2, N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga yaitu komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya itu sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Yang keempat yaitu ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya tertentu. Selanjutnya yaitu metode transportasi. Model transportasi adalah suatu gambaran yang dituangkan ke dalam bentuk model matematika dari sebuah kasus transportasi yang dapat membantu berpikir secara cepat dan sistematik mengenai kasus tersebut. Bentuk umum dari model transportasi itu dapat digambarkan dalam bentuk matriks transportasi. Sebuah matriks memiliki N baris dan M kolom. Pada matriks transportasi, sumber-sumbernya terletak pada baris, sedangkan tujuan-tujuannya terletak pada kolom. Notasi I digunakan untuk menandai baris ke I, sedangkan notasi J digunakan untuk menandai kolom ke J, di mana XIJ itu adalah banyaknya unit produk atau barang yang akan dikirim dari sumber ke I menuju tujuan ke J. Nah, yang kedua ada CIJ adalah harga transport barang per unit dari sumber I ke tujuan J. SI adalah kapasitas dari sumber ke I, dan DJ adalah banyaknya permintaan barang dari tujuan ke J. Selanjutnya, meminimumkan Z itu sama dengan rumusnya sigma N di mana I sama dengan 1 dan sigma M di mana F sama dengan 1. CIJ dikali XIJ merupakan persamaan yang pertama. Dengan batasannya yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas sumber ke I, di mana rumusnya adalah sigma M I sama dengan 1, XIJ sama dengan AI, untuk I-nya itu sama dengan 1, 2, M, dan seterusnya, termasuk persamaan kedua. Selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas tujuan ke J dengan rumus sigma M I sama dengan 1, di mana X IJ itu sama dengan BJ, untuk J-nya itu sama dengan 1, 2, N, termasuk persamaan ketiga. Dan ada syarat X IJ-nya harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, M dan J sama dengan 1, 2, N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada penggunaan metode transportasi untuk distribusi barang. Metode Northwest Corner merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi.
Nah, metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mulai dari pojok barat laut tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya, X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara nilai S1 dan D1. Nah, yang kedua, akan menghabiskan penawaran pada asal barang satu atau permintaan pada tujuan barang satu, sehingga tidak ada barang lagi yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekatnya pada baris atau kolom yang dapat dihilangkan. Jika kolom atau baris telah dihabiskan, pindahlah secara diagonal ke kotak berikutnya. Nah, dengan cara yang sama, proses dilanjutkan sampai semua penawaran telah habis dengan keperluan permintaan telah terpenuhi. Kemudian, dicari nilai biaya minimum dengan menjumlahkan seluruh alokasi yang ada dengan cara mengalihkan alokasi dengan biaya transportasi. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada contoh soal. Ada 3 pabrik mengirim pupuk ke 3 pasar yang masing-masing pabrik berkapasitas adalah 120, 80, dan 80. Nah, permintaan dari 150, 70, dan 60. Biaya angkut dari masing-masing pabrik satu ketika pelanggan adalah 8, 5, 6. Kemudian pabrik 2 ketika pelanggan adalah 15, 10, dan 12. Dan pabrik 3 ketika pelanggannya adalah 3, 9, 10. Dari permasalahan tersebut, yang ingin diketahui adalah terkait dengan biaya minimum yang digunakan untuk mendistribusikan barang tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian kasus di atas. Yang A atau yang pertama harus kita lakukan yaitu mengalokasikan nilai terkecil antara demand tujuan 1 dan supply asal 1. Nilai terkecil adalah nilai supply yaitu 120 di baris 1 dan kolom 1 diisi 120. Kedua, demand pada kolom 1 belum terpenuhi. Jika dialokasikan, sisa dari 150 dikurangi 120. Tujuan 1 diberikan sebanyak 30 dari pabrik 2. Yang ketiga yaitu karena baris 2 belum terisi penuh, maka dialokasikan sebanyak 50 sehingga baris 2 udah terisi penuh 80. Yang keempat, kemudian mengalokasikan sisa dari pengurangan demand tujuan 2 dengan 50. Jadi tujuan 2 mendapat sebanyak 20 dari asal 3. Selanjutnya mengalokasikan 60 ke tujuan 3 dari asal 3. Yang keenam yaitu bentuk tabel penyelesaiannya sebagai berikut. Ini jadi ada tabel penyelesaiannya pada kolom 1 itu kan 120. Seperti tadi langkah-langkahnya tinggal kita masukkan ke dalam tabel saja. Jadi kita mengikuti langkah-langkah 1 sampai 6. Selanjutnya G yaitu langkah terakhir adalah menghitung biaya yang dikeluarkan, di mana Z sama dengan 8 dikali 120 ditambah 15 kali 30 ini ditambah 10 kali 50 ditambah 9 kali 20 ditambah 10 kali 60, yaitu hasilnya 960 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 180 ditambah
600. Jadi hasilnya 2.690. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk distribusi barang adalah sebesar 2.690. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.